Pernahkah kau bertanya, seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira, seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi kalian yang menunaikannya. Dan tentunya semangat selalu ya buat mengikuti pembelajaran online baik dari sekolah maupun dari sumber pembelajaran lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Oke, kali ini kita akan membahas terkait contoh-contoh soal pada materi larutan penyangga. Akan ada 5 contoh soal yang dibahas dalam video ini. Untuk itu kalian harus lihat dan pahami sehingga nanti ketika jumpa atau ketika mengerjakan soal terkait materi larutan penyangga ini, kalian bisa mengerjakannya dengan tepat dan juga dengan benar. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, ini dia soalnya. Oke, nah di soal tersedia data ya. Perhatikan data percobaan. Nah, jadi dalam data percobaan ini ada data larutan, terdiri dari larutan 1 sampai dengan larutan 5. Kemudian ada keadaan pH. Yang pertama ada pH awal, kemudian pH setelah penambahan sedikit asam, sedikit basa dan juga sedikit air. Oke, yang ditanyakan dari soal ini adalah yang termasuk larutan penyangga. Oke ya. Nah, kalau soalnya masih seperti ini, maka ini tergolong soal yang mudah. Kenapa? Karena untuk mengetahui dari data ini larutan manakah yang termasuk larutan penyangga, kita hanya perlu ingat konsep apa sih itu larutan penyangga. Ayo, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Ya, jadi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH-nya walaupun ke dalam larutan tersebut ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, ataupun sedikit air. Ya, jadi pH pada larutan penyangga hanya mengalami perubahan yang kecil. Oke, jadi kita amati pada data ini. Lihat larutan 1. pH awalnya 4. Ketika ditambah asam, sedikit asam, nah pH-nya dari 4 menjadi 2,5. Nah, ini kalau kita buat selisihnya kan cukup besar ya, yaitu 1,5. Nah, maka untuk larutan 1 bisa kita X-kan aja, pasti bukan yang larutan 1 karena perubahan pH-nya sudah besar. Oke, kita pindah ke larutan 2. Nah, pH awalnya 5, kemudian setelah ditambah sedikit asam menjadi 3,9. Oke, nah bisa kita lirik larutan yang lain ya, biar kita lihat yang mana sih masih ada nggak larutan yang lebih kecil selisihnya ketika pH-nya ketika ke dalam larutan tersebut ditambah sedikit asam atau basa ataupun air. Sekarang kita lihat larutan ketiga. Oke, dari pH awalnya 7 pas ditambah asam menjadi 4,5. Ini juga sudah besar ya perubahan pH-nya. Nah, sekarang larutan yang keempat. Dari pH awalnya 8, setelah ditambah sedikit asam menjadi 7,8. Oke, perubahannya hanya 0,2. Nah, kemudian kita lihat setelah ditambah sedikit basa. Dari 8 menjadi 8,1, berarti meningkat hanya 0,1. Kemudian setelah ditambah sedikit air, pH-nya berubah dari 8 menjadi 7,6. Berarti turun sekitar 0,4. Oke ya. Nah, kita tandain dulu larutan 4 ini. Kita mau lihat larutan 5-nya.
Oke, larutan 5, pH awalnya 10, tapi ketika ditambah sedikit asam, wah jauh ya, langsung berubah menjadi 5. Otomatis pasti bukan yang larutan kelima. Oke, maka kita sudah dapat jawabannya. Yang hanya mengalami perubahan pH itu relatif kecil atau sedikit berubah pH-nya, yaitu larutan 4 atau di option yang D. Makanya jawaban untuk nomor 1, contoh soal nomor 1 adalah D. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan larutan. Kita lihat optionnya dari A sampai E. Kebetulan larutannya sama ya, yaitu antara NH3 dengan HCl. Hanya berbeda dari volume dan juga konsentrasi antara kedua larutan tersebut. Nah, contoh soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya kita harus paham tentang komponen dari larutan penyangga. Oke, Ibu ingatkan ya, terlebih dahulu apa-apa aja sih komponen dari larutan penyangga. Ini dia. Oke. Nah, jadi larutan penyangga ini kan dibagi menjadi 2. Ada larutan penyangga asam, ada larutan penyangga basa. Nah, kalau larutan penyangga asam, ingat ya, pastinya mempertahankan pH atau menyangga pH pada daerah asam, yaitu daerah asam gimana? pH-nya kurang dari 7. Oke, komponen untuk larutan penyangga asam, yaitu asam lemah dengan basa konjugasi. Nah, untuk mendapatkan asam lemah dengan basa konjugasi, maka larutan penyangganya dapat dibuat dengan cara yang pertama, yang A, yaitu dengan mencampurkan antara asam lemah dengan garam. Ingat ya, antara asam lemah dengan garam, maka akan membentuk larutan penyangga asam. Kenapa? Karena kita lihat dulu ya, contohnya di sini. Misalnya asam lemahnya kita buat CH3COOH. Nah, garam yang dimaksud di sini harus garamnya. Garamnya adalah garam yang berasal dari asam lemah tersebut. Jadi kalau asam lemahnya CH3COOH, maka garamnya harus berasal dari asam lemah CH3COOH ini. Seperti CH3COONA. Nah, campuran antara CH3COOH dengan CH3COONA maka akan membentuk larutan penyangga asam. Kenapa? Karena dari garamnya ini, dari CH3COONA, kalau kita uraikan CH3COONA, ini akan menghasilkan CH3COO negatif tambah Na positif. Nah, CH3COO negatif inilah yang merupakan basa konjugasi. Nah, maka pencampuran antara CH3COOH dengan CH3COONA bisa membentuk larutan penyangga asam. Karena apa? Karena tersedia komponen antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk membentuk penyangga asam, kita juga bisa mencampurkan antara asam lemah dengan basa kuat. Syaratnya, jadi ada syaratnya. Asam lemah yang dicampurkan di sini jumlahnya harus berlebih. Berlebih ya, atau lebih banyak dibandingkan si basa kuat yang dicampurkan. Nah, ini harus diingat ya. Pokoknya asam lemah, pencampuran antara asam lemah dengan basa kuat, jumlah asam lemahnya harus berlebih agar terbentuk larutan penyangga asam. Contohnya, misalnya nih 100 mili CH3 COOH 0,1 molar. Nah, dicampurkan dengan basa kuat yaitu 50 mili NaOH 0,1 m. Nah, apakah pencampuran antara kedua larutan ini bisa membentuk penyangga? Tergantung tadi. Jika asam lemahnya jumlahnya itu berlebih.
Oke, jumlahnya berlebih yang dimaksud gimana sih, ya kan? Maka hitung molnya. Nah, mol di sini kan sudah tersedia volume dengan konsentrasi. Untuk menghitung molnya, kalikan aja volume dengan konsentrasi tersebut. Berarti 100 dikali 0,1. Ayo berapa? Coret nolnya. 1. Berarti tinggal 10 dikali 1, yaitu 10 milimol. Kenapa masih milimol? Karena volumenya masih satuan mili ya. Kemudian untuk si NaOH. Nah, sama ya caranya. Jadi 50 kalikan dengan 0,1, coret nolnya. Berarti 5 dikali 1 sama dengan 5 milimol. Oke, dari hasil ini maka bisa kita lihat antara CH3COOH atau asam lemah dengan si NaOH mana yang jumlahnya berlebih? Pasti yang asam lemah ya kan? Karena 10 milimol, sedangkan NaOH atau basa kuatnya 5 milimol. Nah, makanya pencampuran antara 100 mili CH3COOH 0,1 m dengan 50 mili NaOH 0,1 m dapat membentuk larutan penyangga. Seperti itu ya. Kemudian larutan penyangga asam gimana? Nah, sebenarnya sama. Komponennya pun juga sama. Cuman kalau penyangga basah mempertahankan pH pada daerah basah. Nah, komponennya antara basa lemah dengan asam konjugasi. Nah, caranya kalau yang penyangga basah berarti basa lemah dengan garamnya. Oke, contoh basa lemah misalnya NH3 dicampur dengan garamnya. Oke, misalnya ini NH4Cl. Nah, pencampuran ini akan menghasilkan larutan penyangga. Kenapa? Karena si NH4Cl ini akan terurai menjadi NH4 positif dengan Cl negatif. NH4 positif ini merupakan asam konjugasi. Nah, makanya pencampuran antara NH3 dan NH4Cl dapat membentuk penyangga basah. Karena terdapat basa lemah yaitu NH3-nya dengan asam konjugasi yaitu NH4+ yang berasal dari garam NH4Cl. Oke, kemudian cara yang kedua sama ya, mencampurkan basa lemah dengan asam kuat yang syaratnya jumlah basa lemahnya ini harus berlebih. Jumlahnya harus berlebih. Contohnya, misalnya pencampuran antara 50 mili NH3 0,2 molar. Nah, dicampur dengan 50 mili HCl 0,1 molar. Oke, kita hitung molnya seperti yang di penyangga asam tadi. Oke, 50 mili dikali dengan 0,2. Berarti kalau dicoret nolnya masing-masing 5 kali 2 sama dengan 10 milimol. Sekarang yang mol HCl sama dengan, ya kan? Nah, kalikan antara 50 dengan 0,1. Berarti bisa dicoret nolnya. Maka 5 kali 1 sama dengan 5 milimol. Dari pencampuran ini maka bisa kita amati yang berlebih atau bersisa nantinya adalah si NH3 yang merupakan basa lemah. Sehingga pencampuran dari 50 mili NH3 0,2 m dengan 50 mili HCl 0,1 m dapat membentuk larutan penyangga basah. Oke, kita balik ke soal kita. Nah, kira-kira udah bisa nggak mengerjakannya? Oke ya, kita kerjakan di sini. Oke, untuk option A, lihat. Antara 100 mili 0,1 m NH3 dengan 100 mili 0,05 m HCl. Oke, kita hitung berapa sih mol NH3. Berarti coret ya, kayak tadi kita buat. Coret. 10 kali 1 berarti untuk NH3-nya 10 milimol. Nah, sedangkan HCl-nya berarti 100 dikali 0,05, ya
berapa? 100 dikali 0,05. Berarti kalau dicoret 0-nya 22, tinggal 1 dikali dengan 5. Berarti HCl-nya sebanyak 5 milimol. Oke, mana yang lebih banyak antara si NH3 dengan HCl? Ya pastinya si NH3 yang jumlahnya berlebih, karena tadi NH3-nya 10, HCl-nya 5. Oke, nah berarti kita sudah menemukan jawabannya, yaitu option A. Seperti itu. Oke, kalau mau lihat option yang lain, misalnya ini yang B ya, antara 100 mili 0,1 m NH3 dengan 100 mili 0,1 m HCl. Oke, lihat NH3-nya. Kalikan volume dengan konsentrasi. Berarti kita coret nolnya ya. 10 dikali 1 berarti di sini 10 milimol juga. Tapi kita lihat di HCl-nya. 100 mili dikali 0,1 m HCl berarti 10 juga. Kan? Jadi jumlah baik dari NH3 maupun HCl-nya di sini sama-sama 10. Nah, ini dia pastinya bukan larutan penyangga. Oke ya, seperti itu. Ingat ya, jumlah dari basa lemah atau asam lemah itu harus berlebih dibandingkan jumlah dari asam kuat atau basa kuatnya agar membentuk larutan penyangga, baik itu penyangga asam maupun penyangga basa.